Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita bahas cara perhitungan selang keyakinan untuk varians atau simpangan baku populasi. Saya ingin menekankan kembali tentang pentingnya inferensi statistik dengan contoh berikut. Andaikan kita perlu mengukur rendemen produk yang dihasilkan suatu perkebunan tebu beserta pabrik pengolahan gulanya. Karena mengukur rendemen setiap batang tanaman tebu adalah tentu saja sangat tidak masuk akal, maka kita harus mengambil cuplikan yang jumlahnya sangat terbatas. Cuplikan ini kita ukur rendemennya, dan hasil pengukuran ini kemudian diolah secara matematik, sehingga kita dapat memperkirakan besaran-besaran penciri populasi dengan cara yang jauh lebih ekonomis. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan memanfaatkan ilmu statistika inferensial, yaitu ilmu yang mempelajari pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data cuplikan dengan memperhitungkan dampak ketidakpastian cuplikan tersebut. Nah, selang keyakinan ini bisa dihitung untuk semua besaran penciri populasi asalkan tersedia cuplikan yang memadai. Di segmen sebelumnya kita telah bahas selang keyakinan rata populasi, dan kini kita membahas perhitungan selang keyakinan untuk varians dan simpangan baku populasi. Nah, perhatikan sebelumnya bahwa kita selalu mencari selang keyakinan parameter populasi, bukan penciri cuplikan. Mengapa demikian? Jawabannya cukup sederhana. Karena kita sudah mengetahui secara pasti nilai penciri cuplikan tersebut tanpa ketidakpastian. Kita tahu dengan pasti berapa rata-rata cuplikan, simpangan baku cuplikan, dan seterusnya. Namun demikian, yang memiliki ketidakpastian adalah parameter populasi, bukan statistik cuplikan. Karena itu, ilmu inferensi statistik diarahkan untuk mengetahui parameter populasi yang memang kita tidak pernah bisa mengetahui secara pasti. Kini kita tinjau cara perhitungan selang keyakinan varians populasi dari suatu variabel acak X yang diasumsikan terdistribusi secara normal. Variabel yang digunakan untuk menghitung selang tersebut adalah chi-square atau Ki kuadrat yang diberi simbol huruf Yunani seperti berikut. Oke. Berbeda dengan variabel Z dengan T, variabel chi-square ini terdistribusi secara asimetrik. Di sebelah kanan Anda bisa lihat bentuk dari kurva distribusi probabilitasnya. Nilainya ditentukan oleh tingkat keberartian atau tingkat probabilitas ya, dan derajat kebebasan. Setelah nilai batas bawah dan atas chi-square diperoleh, maka selang keyakinan varians dapat dihitung dengan rumus berikut yang kalau Anda perhatikan formatnya berbeda dengan rumus selang keyakinan untuk rata populasi. Ya, di sini tidak lagi dinyatakan sebagai penciri cuplikan plus minus suatu galat cuplikan, tetapi ditulis sebagai batas bawah dan batas atas dalam format demikian. Nah, ini disebabkan oleh sifat lagi-lagi distribusi chi-square yang tidak simetrik, sehingga Anda harus menghitung batas bawah dan batas atas secara terpisah, tidak bisa menggunakan pencerminan positif-negatif. Sedikit lebih rinci tentang distribusi chi-square. Bentuk umum tabel distribusi chi-square yang tersedia di literatur adalah seperti demikian. Distribusi dinyatakan dalam basis probabilitas satu sisi sebelah kanan. Sebagai pembanding, misalkan Anda bisa tinjau distribusi Z yang dinyatakan sebagai probabilitas dalam basis satu sisi sebelah kiri. Ya. Jadi masing-masing distribusi probabilitas itu memiliki tradisi tersendiri dalam mentabulasikan tabel distribusi standarnya. Oke. Kemudian, kolom paling kiri menyatakan derajat kebebasan, dan baris paling atas menyatakan nilai probabilitas, sementara badan tabelnya sendiri berisikan nilai-nilai variabel chi-square. Sekali lagi, untuk perhitungan selang keyakinan, kita memerlukan batas bawah dan atas chi-square. Karena kita memerlukan probabilitas dua sisi, yaitu batas bawah dan batas atas, maka nilai tingkat keberartian yang telah ditetapkan sebelum perhitungan harus kita bagi dua, alfa per 2. Ya, sama besar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena bentuk distribusi yang tidak simetrik, maka nilai batas bawah dan atas chi-square bukan berupa cerminan plus minus sesamanya. Berikut adalah satu contoh perhitungan selang keyakinan varians. Saya rasa cukup mudah bagi Anda untuk mengikuti perhitungan ini, dan tentunya Anda bisa menyimak ulang video ini sesuai keperluan Anda, sehingga tidak perlu saya jelaskan step by step pelaksanaan perhitungan ini. Nah, namun demikian, ada satu hal yang mudah-mudahan menarik perhatian Anda, yaitu bahwa data yang saya gunakan di dalam contoh soal ini adalah data real.
Pengukurannya dilakukan oleh mahasiswa di kelas saya pada tahun ajaran 2018-19 yang lalu, ya. Dan saya yakin cukup mudah bagi Anda untuk mencari hal-hal serupa yang Anda bisa jumpai dalam aktivitas sehari-hari yang bisa Anda ukur secara langsung datanya dan kemudian Anda olah secara statistik seperti halnya contoh yang saya sampaikan di sini. Demikian diskusi singkat kita tentang selang keyakinan varians populasi. Slide penutup ini menggambarkan pentingnya variabilitas produk dalam pengendalian mutu produksi, ya, sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi keberadaan varians atau variabilitas ini. Pengertian mutu atau kualitas secara statistik adalah tepat sesuai sasaran dan dengan varians minimum. Artinya produk tidak boleh hanya sesuai dengan permintaan pengguna saja, namun juga harus memiliki karakteristik yang konsisten. Dari satu batch ke batch berikutnya, dari satu botol ke botol berikutnya, dan seterusnya. Konsisten artinya variasi yang ditunjukkan oleh produk dari satu botol ke botol berikutnya ini tidak boleh terlalu besar. Nah, foto dua mobil yang ada di sebelah bawah ini menggambarkan definisi mutu tadi. Kedua mobil diproduksi di awal tahun 70-an. Di sebelah kanan adalah Chevrolet Impala, produksi Amerika Serikat, dan sebelah kiri adalah generasi pertama Honda Civic, produksi Jepang. Jika mutu kita konotasikan dengan kekuatan mesin dan keindahan desain, barangkali yang kita pilih adalah yang sebelah kanan, sebagai kendaraan yang lebih bermutu. Ya. Namun demikian, jika mutu kita kaitkan dengan keandalan atau reliability dari kendaraan, artinya mobil kita jarang-jarang mengalami kerusakan yang tidak terduga, maka data operasional menunjukkan bahwa Civic ini jauh lebih andal daripada Impala. Dan keandalan ini antara lain disebabkan oleh komponen-komponen yang diproduksi massal dengan standar konsistensi yang tinggi. Ingat, on target with minimum variation. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.